4. Mitos dan misteri Candi Borobudur. Kemegahan arsitektur Candi Borobudur tak lepas dari sejarah panjang berkembangnya agama Buddha di Indonesia. Kemasyhuran Candi Borobudur terkenal hingga ke mancanegara dan dikenal sebagai monumen Buddha terbesar di dunia menurut laman Kementerian Pariwisata. Candi Borobudur diketahui sebagai mahakarya arsitektur Buddha peninggalan Kerajaan Mataram kuno, yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Hingga saat ini, Borobudur tetap menjadi candi Buddha terbesar di dunia, yang setiap bangunannya memiliki karakteristik dan makna tersendiri. Karena berbagai alasan itulah, Candi Borobudur ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia pada 1991. Pradaksina ini sendiri memiliki sebuah artian bagi pemeluk agama Buddha yakni berkaitan halnya mengenai atau memiliki artian untuk memberi penghormatan terhadap arwah dan roh para leluhur. 1. Sejarah proses pembangunan. Pembangunan Candi Borobudur diyakini dimulai dengan meratakan tanah dan memadatkannya menggunakan batu untuk membentuk struktur piramida. Setelah itu, dibangun undakan persegi dan melingkar, kemudian dilanjutkan dengan tahap penyempurnaan, seperti penambahan pagar, tangga, dan sebagainya. Bangunan candi dibangun menggunakan batu yang dipotong dan disusun sedemikian rupa tanpa menggunakan mortar elemen untuk merekatkan batu. Diperkirakan, lebih dari 1,6 juta balok batu andesit digunakan untuk membangun candi ini. Seperti diketahui, Candi Borobudur terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar, yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief, terlengkap dan terbanyak di dunia, dan 504 arca Buddha. 2. Siapa arsitek Borobudur? Hal ketiga yang masih menjadi misteri dan belum terpecahkan sampai sekarang adalah tentang siapa orang, atau siapa arsitek dari pembangunan Candi Borobudur yang megah ini, yang dibangun pada tahun 750 sampai 850-an Masehi. Banyak versi dan sumber yang mengatakan bahwa sosok Gunadarma adalah sosok di balik pembangunan Candi Borobudur ini. Gunadarma diceritakan dalam berbagai versi adalah seseorang yang memiliki kecerdasan yang tinggi dan pengetahuan yang luas. Selain itu ada yang menyebut juga Gunadarma memiliki ilmu yang sangat tinggi dan berkembang cerita serta kabar bahwa Gunadarma telah menjelma menjadi sebuah gunung menoreh yang lokasinya berada di dekat Candi Borobudur ini. Hal ini didasari dan diperkuat dengan sudut pandang di mana orang akan melihat gunung menoreh seperti halnya orang berbaring. Namun mitos ini masih banyak berkembang di kalangan masyarakat banyak tentang keabsahan dan kebenaran ceritanya. 3. Candi Borobudur pernah hilang. Tersiar kabar pada zaman dahulu candi terbesar dan termegah ini pernah hilang secara tiba-tiba. Kesimpang siuran berita tentang hilangnya Candi Borobudur ini semakin tidak jelas. Hilangnya Candi Borobudur sendiri didasari pada kejadian meletusnya Gunung Merapi pada zaman itu. Erupsi yang ditimbulkan dari letusan Gunung Merapi ini membuat seluruh bagian Candi Borobudur tertutup oleh abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi ini. Versi lain mengatakan bahwa Candi Borobudur hilang disebabkan adanya longsoran tanah yang menutupi Candi Borobudur ini dari bagian bawah sampai puncak candi. 4. Candi Borobudur menjadi sebuah jam raksasa. Selanjutnya mitos yang berkembang di kalangan masyarakat umum dan para wisatawan yang berkunjung di Candi Borobudur ini adalah mengenai anggapan bahwa Candi Borobudur menjadi sebuah jam raksasa. Hal yang mendasari perihal Candi Borobudur menjadi sebuah jam raksasa adalah sebuah fakta yang menunjukkan bahwa di Candi Borobudur yang memiliki 72 stupa yang memiliki bentuk seperti lonceng terbalik. Stupa-stupa tersebut tentunya berada di bagian paling atas dari candi ini. Jarum jam akan muncul ketika matahari menyinari stupa yang paling besar. Jam raksasa akan muncul dan bisa disaksikan hanya dari bagian atas Candi Borobudur. Demikian ulasan mengenai berbagai macam mitos yang berkembang dan menyelimuti Candi Borobudur. Masih perlu banyak fakta dan kebenaran yang perlu dibuktikan lebih lanjut mengenai mitos yang beredar di kalangan masyarakat ini. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.